Halo, perkenalkan saya Rehat Marsha Selarahi dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap prestasi mahasiswa. Langsung saja kita ke slide pertama. Yang pertama, apa itu pandemi? Pandemi berasal dari bahasa Yunani, pan yang berarti semua dan demos yang berarti rakyat. Pandemi ini biasanya yang dapat diartikan bahwasannya semua rakyat atau seluruh rakyat gitu. Jadi pandemi ini biasanya digunakan untuk istilah wabah yang telah melewati yang penyebarannya itu melewati tingkat internasional. Jadi sudah ada di benua ini, misalnya benua Amerika, dan juga sudah ada di Asia dan di mana-mana gitu. Jadi dia penyebaran wabahnya ini sudah internasional. Yang berikutnya, apakah coronavirus dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit kepada manusia dan juga hewan. Pada manusia, biasanya penyakitnya berupa infeksi saluran pernapasan. Akibat dari infeksi virus ini, biasanya mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan juga SARS. Oke, rumusan masalah. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap prestasi mahasiswa. Yang pertama, menurunnya prestasi di bidang non-akademik. Kenapa di bidang non-akademik prestasi akan menurun? Karena prestasi di bidang non-akademik itu biasanya seperti bidang olahraga, di mana bidang olahraga ini menuntut kontak fisik, seperti sepak bola, bahkan catur juga membutuhkan kontak fisik. Jadi ini akan sulit untuk dilakukan. Jadi prestasi di bidang olahraga jelas akan menurun. Berenang, segala jenis olahraga, apalagi yang dalam ruangan dan menuntut kita untuk saling bertatap muka secara langsung. Yang berikutnya, menurunnya semangat belajar. Saya telah memperhatikan teman-teman di sekitar saya, bahkan saya juga akan lebih semangat belajar bila melakukan pembelajaran secara langsung, yaitu dengan cara datang ke instansi belajar mereka, institusi belajar saya. Nah, jadi saya lebih senang datang ke kampus daripada belajar di rumah. Yang ketiga, meningkatnya prestasi dalam berinovasi. Meningkatnya prestasi seperti yang kita tahu, bahwasannya inovasi itu meningkat semasa pandemi COVID-19. Bisa kita lihat dengan cara banyaknya institusi yang berlomba-lomba membuat alat untuk membersihkan udara gitu, dan juga alat untuk mengecek apakah di dalam tubuh kita ini ada virus COVID-19 atau tidak gitu. Jadi inovasi semakin meningkat dengan adanya COVID-19 ini. Walaupun sebenarnya banyak merugikannya, tapi ada juga untungnya, di mana para mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar. Kita ke slide berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap prestasi mahasiswa. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, yaitu bagi saya, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pola pikir, terutama dengan isu yang sedang terjadi di dalam masyarakat pada saat ini. Bagi mahasiswa, agar mengetahui bahwa masih ada kemungkinan mencari atau mendapatkan prestasi walau sedang di masa yang sulit. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, observasi. Peneliti melakukan pengamatan pada lingkungan dan memperhatikan hal-hal terdampak bagi prestasi mahasiswa karena pandemi. Yang kedua, peneliti banyak membaca dari berita-berita lokal dalam pembuatan penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, prestasi di pandemi dalam bidang akademis dan non-akademis. Dalam bidang akademis, biasanya prestasi tetap bisa dilakukan karena misalnya kayak ujian dalam bidang pembelajaran gitu tetap bisa dilakukan secara tatap muka, yaitu dengan menggunakan aplikasi penunjang seperti Zoom ataupun Google Meet. Namun di bidang non akademis akan mengalami penurunan karena akan sulit untuk melakukan kontak langsung, terutama di bidang olahraga seperti berenang dan juga olahraga lainnya yang menuntut kontak fisik secara langsung. Yang kedua, semangat belajar. Semangat belajar mahasiswa sudah pasti menurun karena banyak mahasiswa yang lebih senang untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya, jadi mereka lebih nyaman belajar di luar rumah. Nah, daripada belajar di rumah, di mana justru membuat lingkungan tidak mendukung, seperti
tidak adanya mungkin dorongan dari keluarga untuk semangat belajar, dan justru malah membuat mahasiswa malas karena berada di dalam kamar saja, di dalam rumah saja. Nah, yang ketiga, semangat mengajar tenaga pendidik. Tenaga pendidik juga terdampak. Tidak hanya mahasiswa, tenaga pendidik juga kekurangan semangat mengajar. Mungkin dikarenakan mereka juga merasa uh, tidak bisa bertatapan langsung dengan mahasiswanya, jadi ada pikiran bahwasannya semangat mereka turun gitu. Ini juga terjadi kepada kedua belah pihak. Jadi tidak hanya mahasiswa yang kekurangan semangat belajar, tapi tenaga pendidik juga semangat mengajarnya turun akibat dari pandemi COVID-19 ini. Cara mengatasi: yang pertama, tetap melakukan prokes atau protokol kesehatan di setiap kegiatan yang menuntut pertemuan langsung. Yang kedua, mencari referensi situs belajar dan lomba online. Untuk tetap bisa berprestasi, kita bisa belajar online. Untuk tingkat sekolah mungkin seperti ruang guru, dan tingkat mahasiswa bisa mencari tempat pembelajaran yang mungkin menunjang untuk kebutuhan mereka. Seperti misalnya kalau untuk coding-coding yang dibutuhkan oleh bidang IT, ada yang namanya website Pintaar untuk belajar online di bidang IT. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Nah, dengan menjaga kesehatan kita bisa tetap beraktivitas, kita bisa tetap berprestasi walau dari rumah dengan mengikuti lomba online. Kalau kita sakit, kita tidak bisa ikut lomba, kita tidak bisa berprestasi. Kesimpulan, walau banyak inovasi bermunculan selama pandemi COVID-19, ada banyak juga pengaruh negatif yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19 agar pandemi ini cepat berakhir. Saran, yang pertama, masyarakat sebaiknya selalu menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari infeksi COVID-19 serta mencegah penyebarannya. Yang kedua, jangan takut menerima vaksin, karena vaksin yang diedarkan sekarang ada untuk menyelamatkan kita. Seperti yang kita ketahui di sekitar kita bahwasannya ada banyak orang yang ketakutan menggunakan vaksin. Jangan takut ya. Sekian dari saya, Renat Marta Silalahi, Politeknik Negeri Medan, MI 5D. Terima kasih.